Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Kaniani Kusumawardani. Saya dari Prodi Teknik Komputer Jaringan dan Media Digital. Nomor registrasi saya 490130336. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai percabangan if dua kondisi. Contoh program C++ yang sebelumnya merupakan percabangan satu kondisi. Untuk percabangan dua kondisi, harus berisi pernyataan khusus yang berguna untuk mengatasi kejadian apabila kondisi yang didefinisikan itu tidak terpenuhi atau bernilai salah. Maka bentuk umum percabangan dua kondisi ini terdapat if dan else. Untuk contoh bentuk umumnya seperti ini, if kondisi di dalamnya ada blok pernyataan yang dijalankan dan jika kondisi benar. Untuk else-nya ada blok pernyataan yang dijalankan dan jika kondisi yang salah. Untuk percabangan dua kondisi yang diterjemahkan dalam bentuk diagram alir dapat dilihat pada gambar. Ininya kita perkecil saja untuk lebih memudahkan melihat. Jika kondisi salah, maka blok pernyataan else. Maka kita akan masuk ke else atau pernyataan yang salah. Dan jika kondisinya benar atau bernilai benar, maka kita akan menuju ke atau menampilkan blok yang ada dalam pernyataan if atau benar, seperti itu. Nah, untuk lebih memahami lagi mengenai konsep ini, kita langsung saja mencoba listing program yang ada di sini. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2012. Nah, di sini terdapat dengan jelas sambil menunggu saya jelaskan kembali. Di sini terdapat dua kondisi di mana ada if dan else. Nah, di sini itu menjelaskan bahwa ini adalah percabangan dua kondisi. Seperti itu. Nah, sudah. Ini kita minimize saja untuk lebih memudahkan untuk melihat. Ini kita new project, kita pilih Win32 Console Application. Lalu kita tuliskan modul 5.2, kita oke saja. Lalu kita next. Untuk di sini kita pilih empty project, lalu kita finish saja. Nah, di sini source file, kita add new file. Di sini ada C++ file atau .cpp. Di sini misalnya kita samakan saja, jangan misalnya. Jadi kita samakan dengan yang ada di modul percabangan dua kondisi. Ini kita add saja. Lalu, nah di sini kita dapat memulai programnya atau listing programnya. Di sini kita buat comment project 5 script 2 merupakan percabangan dua kondisi, ada if dan else. Seperti ini. Lalu komen keduanya nama Wulan Andiani Kusumawardani, NRP-nya 490130336. Lalu kita mulai saja seperti biasa menggunakan include iostream untuk menampilkan code. Lalu di sini kita lihat ternyata ada system.pause atau di sini bukan system.pause tapi sistem pusing. Di sini seharusnya sistem pause. Lalu di sini kita dapat menuliskan include stdlib.h untuk pause. Ini adalah headernya seperti itu. Lalu using namespace seperti biasa ini untuk memanggil code seperti itu. Lalu ada fungsi nt main
seperti ini, kurung buka kurung tutup, kurung buka, STD. Langsung saja saya benarkan STD. Sini karena kita juga bertugas untuk membenarkan link program ini, jadi saya langsung benarkan saja. Kalau lulusan siswa seperti ini, lalu double nilai ujian, code, masukkan maaf ini ada ini, masukkan nilai ujian. Jadi di sini kita menggunakan nilai ujian, koma, lalu code yang seperti ini. Lalu jika nilai ujianku lebih besar dari sama dengan 60, maka biasa kita gunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup untuk di if. Code nilai ujian sama dengan lulus. Kita end seperti ini saja, titik koma dan else. Code kurung kurawal, ini tidak usah menggunakan ini juga sama, tidak usah. Langsung saja nilai ujian sama dengan tidak lulus, dan seperti ini. Lalu kita samakan saja dengan yang ada di modul. Lalu seperti biasa sistem close, lalu return 0 titik koma kurawal tutup. Terus setelah ini semua selesai, kita dapat mengcompile-nya. Kita lihat apabila ternyata masih ada yang error saja. Else, kita coba lihat dengan modul ini itu. Oh, ini kurang teliti. Dapat kita compile kembali, masih ada yang error ini. Oh, ini tidak bisa penggunaan ini. Lalu kita compile kembali, nah, dan dia sukses. Kita dapat merunningnya. Masukkan nilai ujian misalnya 80, maka dia lulus apa sesuai dengan yang ada di modul. Sesuai yang ada di modul ini. Kita coba lihat. Nah, jika kita inputkan 90, coba kita inputkan 90, kita running kembali 90, maka bernilai lulus sama. Apabila bernilai 51, maka dia tidak lulus.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.